Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Nisa Ulusna, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Fatanah Gania Latif, Fani Radarispira, Huria Fajriati Husnia, Putri Adeliani, dan Ulfa Rahmi. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Yoserizal MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Baiklah, pada kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang sistem politik. Untuk yang pertama yaitu pengertian sistem politik. Sistem menurut pengertian secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang mengandung arti bagian-bagian yang tersusun secara keseluruhan yang membentuk sebuah kesatuan yang mengandung arti. Terdapat beberapa pengertian sistem menurut para ahli, diantaranya yaitu yang pertama menurut Campbell pada tahun 1979. Menurutnya, sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Awad pada tahun 1979. Menurutnya, sistem adalah himpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Conon dan O'Donnell pada tahun 1976. Menurut mereka, sistem bukan wujud fisik, melainkan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai sistem yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin, dan lainnya. Berikutnya yaitu definisi sistem. Yang pertama menurut Gabriel Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi, baik di dalam masyarakatnya maupun menghadapi masyarakat lain, melalui penerapan daya paksa yang bersifat sah. Yang kedua, menurut Robert Dahl, menurutnya sistem politik adalah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Selanjutnya yaitu menurut Miriam Budiarjo. Konsep sistem oleh sarjana politik ini dipinjam dari ilmu biologi, di mana menurutnya sistem adalah bagian-bagian atau komponen yang saling bergantung dengan saling berinteraksi. Pada dasarnya, konsep sistem politik itu sendiri dipakai dalam keperluan analisis karena sistem dapat diterapkan dalam situasi yang konkret, seperti negara atau kesatuan yang lebih besar yang terdiri dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu menurut Rusali Kantaprawira pada tahun 2004. Sistem politik adalah mekanisme atau tata cara seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut Dr. Andes Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Selanjutnya yaitu sistem politik. Sistem politik pada dasarnya merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan secara sah atau otoratif. Melalui studi politik, maka dapat dipahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoratif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat, yaitu menurut Mas'ud dan Andres pada tahun 2011. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya yaitu tentang ciri-ciri sistem politik. Sistem politik Indonesia yang dikemukakan oleh David Eston menerangkan bahwa ada 4 ciri atau atribut yang perlu diperhatikan dalam sistem politik, yaitu yang pertama, unsur-unsur dan ruang lingkup dari suatu sistem politik, yang kedua, masukan keluaran, yang ketiga, perbedaan pada sistem, yang keempat, keterpaduan pada sistem. Pertama, unsur-unsur dan ruang lingkup dari suatu sistem politik. Pada mekanisme kerja suatu sistem politik, terdapat unsur-unsur yang satu dengan unsur lainnya, kinerja dari sistem politik. Unsur-unsur tersebut adalah institusi-institusi yang bersifat kewenangan penuh untuk menggerakkan suatu sistem politik seperti badan-badan lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, parpol, lembaga kemasyarakatan, dan seterusnya.
Unsur-unsur tersebut beroperasional dalam ruang lingkup suatu sistem politik seperti batasan wilayah negara atau hukum, daerah, tugas, dan sebagainya. 2. Masukan keluaran. Masukan atau input adalah aspirasi dari masyarakat atau rakyat terhadap suatu sistem politik. Masukan input yang berasal dari rakyat terhadap sistem politik dapat berupa tuntunan atau dukungan. Keluaran atau output merupakan hasil kinerja dari sistem politik, baik berasal dari tuntunan maupun dukungan komunitas masyarakat. Keluaran atau output terbagi menjadi dua, yang pertama keputusan dan yang kedua tindakan. Ketiga, diferensiasi dalam sistem. Suatu sistem yang bekerja dengan baik seyogyanya mempunyai perbedaan atau pembagian tugas kinerja. Pada masa modernisasi ini, bisakah suatu instansi bisa mengatasi semua permasalahan? Tentunya dengan mengatasi masalah tersebut perlunya pembagian kinerja untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Dan yang terakhir, 4. Keterpaduan pada sistem. Walaupun diinginkan agar mempunyai perbedaan, namun suatu sistem diwajibkan merawat faktor keterpaduan atau integration. Keterpaduan adalah keharmonisan dalam pelaksanaan tugas antar bagian-bagian yang tidak sama dalam meraih harapan bagi semuanya. Undang-undang pemilu tidak mungkin diterapkan jika tidak ada keterpaduan dalam pelaksanaan tugas, baik dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Fani, yaitu ciri-ciri sistem menurut David Easton yang dikutip dalam Mascud dan Andrew tahun 2011, yang dibagi menjadi 4 ciri. Yang pertama, ciri-ciri identifikasi. Yang kedua, adanya input dan output. Yang ketiga, diferensiasi dalam sistem. Yang keempat, adanya integrasi dalam sistem. Yang pertama, ciri-ciri identifikasi. Ciri-ciri ini dibagi menjadi dua, yaitu unit-unit sistem politik dan juga batas-batas. Unit-unit sistem politik merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem politik, yaitu tindakan-tindakan yang membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik. Yang B, batas-batas. Untuk membedakan sistem politik dari yang lain, maka perlu diketahui batas-batasnya. Adapun yang menjadi batas adalah tindakan yang langsung berhubungan dengan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat masyarakat. Yang kedua, adanya input dan output. Setiap sistem politik pasti menghasilkan keputusan-keputusan yang penting bagi masyarakat yang juga disebut dengan output. Untuk menghasilkan output, sistem politik membutuhkan input secara berkelanjutan. Input ini penting karena bila tidak ada input, maka sistem tidak akan berfungsi. Sistem politik akan berfungsi jika ada input yang secara ajak diolah menjadi output. Yang ketiga, diferensiasi dalam sistem. Jenis input dari lingkungan yang masuk ke dalam sistem politik bermacam-macam. Tidaklah mungkin semua input yang ada dalam sistem, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Di dalam suatu sistem tentu berbagai macam input itu dikerjakan dalam berbagai kelompok atau struktur yang agar sistem itu dapat bekerja dengan baik. Kelompok-kelompok atau struktur tersebut bekerja sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensinya masing-masing. Inilah yang disebut dengan diferensiasi dalam sistem. Yang keempat, integrasi dalam sistem. Sebuah sistem politik berfungsi untuk mengolah input menjadi output. Walaupun secara real ada diferensiasi dalam sistem, namun untuk berjalannya sistem, maka perlu adanya integrasi atau keterpaduan agar berbagai struktur atau kelompok yang ada dalam sistem. Ketidakterpaduan dalam sistem akan mengakibatkan malfungsi atau disfungsi sistem, bahkan bisa mengakibatkan kehancuran. Sistem berstruktur harus ada integrasi yang mendorong dan menguatkan sistem tersebut untuk bekerja secara optimal. Selanjutnya, ada ciri-ciri lain dari sistem politik. A. Seluruh sistem politik memiliki fungsi yang sama meskipun berbeda tingkatannya. B. Memiliki berbagai tujuan tertentu. C. Memiliki berbagai jenis komponen dan setiap komponennya memiliki fungsi tersendiri. D. Memiliki hubungan interaksi antar dua komponen. E. Memiliki struktur atau mekanisme kerja dalam sistem politik. F. Memiliki kekuasaan yang digunakan di dalam berbagai sistem atau di luar sistem untuk mengatur komponen.
Lalu ada G, memiliki kekuasaan. Lalu mempunyai kebudayaan politik. Yang terakhir, seluruh sistem politik memiliki spesialisasi baik pada politik masyarakat maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Yang ketiga, konsep sistem politik. Yang pertama, negara agar roda pemerintahan suatu negara dapat berjalan secara tertib, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, kedaulatan rakyat, terjadinya kekuasaan secara absolut atau tidak adanya kedaulatan rakyat dapat menimbulkan revolusi. Yang ketiga, kontrol sosial. Kontrol sosial diperlukan di setiap pemerintahan, institusi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan yang telah disepakati. Yang keempat, pemerintahan timbulnya gerakan masyarakat untuk melakukan revolusi dipengaruhi oleh pemerintah yang mengarah pada diktator. Yang kelima, legitimasi. Setiap tindakan dari pemerintah akan memberikan pengaruh bagi legitimasi negara itu sendiri. Seperti pada masanya pemerintahan Gus Dur yang memiliki legitimasi yang baik. Namun dengan salah satunya tindakan kebijakan yang diambil Gus Dur memberikan dampak buruk bagi popularitas pemerintahannya. Yang keenam, oposisi dapat bersifat positif dan negatif. Oposisi dapat menjadi kontrol azas mekanisme pemerintahan, namun sebaliknya menjadi kurang baik saat sesuatu dipertimbangkan melalui emosional atas kekalahan pada masa sebelumnya. Yang ketujuh, sistem politik komunis yang menerapkan bahwa kebebasan rakyat tidak sepenuhnya didapat melainkan dibatasi. Sedangkan dalam negara yang menganut sistem liberal, kebebasan yang sangat luas. Yang kedelapan, demokrasi. Karakteristik demokrasi yang universal seringkali digunakan oleh pemerintah yang melaksanakan sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang berlaku dalam setiap negara berbeda budaya politiknya, sehingga berpengaruh dalam penerapan nilai-nilai demokrasi yang digunakan dalam setiap negara. Yang kesembilan, pemilihan umum. Salah satu indikator pemerintahan yang demokratis adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Dengan melaksanakan sistem pemilihan umum yang baik, jujur, adil, dan terbuka, maka akan dianggap bisa mewakili aspirasi masyarakat dalam suatu negara. Yang kesepuluh, partai politik. Suatu pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi akan memberikan keluasan kepada masyarakatnya untuk mendirikan partai politik sesuai dengan ideologi dan pandangan dari para anggotanya. Namun, ideologi yang digunakan ini tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila yang berlaku di Indonesia. Yang ke-11, desentralisasi menjadi keniscayaan dalam pemerintahan Indonesia masa kini, tanpa mengurangi makna sebagai negara kesatuan. Sebab tanpa desentralisasi berarti tidak akan ada otonomi bagi daerah. Segala sesuatunya masih bersifat sentralistik, di mana kesenjangan antara pusat dan daerah akan menjadi semakin timpang. Yang ke-12, demonstrasi. Gerakan demonstrasi mahasiswa Indonesia tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa dan dalam gerakan demonstrasi anti pemerintahan Orde Lama. Kami merupakan moto utama dalam kegiatan-kegiatan Angkatan 66 dan memainkan peranan pokok dalam arena politik berikutnya. Yang ke-13, persamaan dalam suatu tatanan pemerintah demokrasi. Persamaan merupakan ide fundamental dan azas kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun selalu ada hierarki yang membedakannya antara individu, selalu ada untuk menyimbangi bentuk-bentuk hierarki itu. Untuk menyimbangi hierarki kekayaan atau pajak progresif. Untuk mengimbangi hierarki status sosial dalam jabatan formal ada pada masa pensiun. Namun tetap saja di balik persamaan tersebut memiliki beberapa ketidaksamaan secara relatif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari Nisa tadi tentang konsep sistem politik, yakni poin ke-14. Hak asasi manusia atau HAM tidak sekedar mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
seperti yang tercantum dalam International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights. Poin ke-15 yaitu voting. Pada umumnya, sekarang ini, sistem pemungutan suara atau voting diberikan haknya kepada kaum laki-laki dan perempuan dewasa, baik itu dalam sistem pemilihan distrik maupun proporsional. Selanjutnya, yaitu poin keempat, yaitu tentang elemen-elemen sistem politik. Elemen-elemen sistem politik ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu input atau masukan, yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang bersifat sah dan mengikat, yang ketiga itu output atau keluaran, yang keempat itu feedback atau umpan balik, dan yang kelima yaitu environment atau lingkungan. Elemen pertama yaitu input atau masukan. Input atau masukan ini terdiri dari kebutuhan, tuntutan, dukungan, dan bahkan sikap masa bodoh. Adapun fungsi input ini sendiri yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi atau menyatakan kepentingan, agresi atau memadukan kepentingan, dan komunikasi politik. Dalam sistem politik, input ini diolah dan diubah menjadi output. Output tersebut dapat berupa keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mengikat dari pemerintah, sehingga menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan di mana sistem itu berada. Elemen yang kedua yaitu authoritative decision making activities or agencies, atau kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang bersifat sah dan mengikat. Elemen ini merupakan pusat dari proses politik atau bisa juga disebut sebagai mesin politik formal, karena elemen inilah yang melakukan sejumlah kegiatan pembuatan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Menurut teori Trias Politica dari Montesquieu, lembaga yang terlibat dalam sistem politik ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan menurut Gabriel Almond, lembaga itu meliputi lembaga-lembaga sebagai pembuat keputusan politik dan lembaga yang menjalankan keputusan. Elemen yang ketiga yaitu output atau keluaran. Output atau keluaran sendiri dapat berupa ganjaran atau rewards dan deprivasi atau deprivationa yang berupa pembatasan, pengingkaran, pengurangan, pengikatan, pelarangan, serta berupa kebijakan atau keputusan politik. Fungsi dari output sendiri adalah pembuatan peraturan atau rulemaking, pelaksanaan peraturan atau rule application, dan penyelesaian konflik atau settlement of disputes. Ganjaran dan deprivasi dapat menimbulkan input baru, baik berupa dukungan ataupun penerangan, karena tidak semua ganjaran atau deprivasi dapat memuaskan semua pihak. Dan elemen yang keempat adalah feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik merupakan satu elemen-elemen dalam sebuah sistem politik, sekaligus juga antara sistem politik dengan sistem yang lain yang berada di luar sistem politik. Dukungan, pengaruh, tekanan, serta protes dari rakyat merupakan masukan yang sangat dibutuhkan bagi proses politik, lebih lanjut dalam sebuah sistem politik, terutama oleh pihak eksekutif. Baiklah, saya Ulfarahmi, BP 2010-84-1004. Saya akan melanjutkan materi yaitu environment atau lingkungan yang terdiri dari berbagai sistem lain yang mempengaruhi sistem politik. Hubungan saling mempengaruhi ini sangat relatif dan dinamis, baik berupa lingkungan fisik maupun non-fisik. Dan dapat dipastikan bahwa tidak ada satu sistem politik pun yang terlepas dari hubungan saling mempengaruhi ini. Mengutip pendapat Profesor Sumantri, bahwa sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Dengan kata lain, sistem politik tersebut menggambarkan hubungan antara dua lembaga yang ada di dalam negara, yaitu lembaga suprastruktur dan lembaga infrastruktur. Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan atas politik atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga-lembaga tersebut bertugas mengonversi input yang terdiri dari tuntutan, dukungan, dan sikap masa bodoh menjadi output yang berupa ganjaran, deprivasi, dan kebijakan-kebijakan. Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah politik atau mesin politik informal
atau mesin politik masyarakat yang terdiri berbagai kelompok yang berbentuk atas kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya. A. Suprastruktur politik di Indonesia. Lembaga suprastruktur politik di Indonesia adalah lembaga-lembaga yang ada pada kehidupan politik pemerintah atau negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemerintah Keuangan, dan lembaga lain penyelenggara pemerintahan seperti Menteri, Jaksa, Polisi, dan TNI. B. Infrastruktur politik di Indonesia. Yang pertama, partai politik. Yang kedua, organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, kelompok kepentingan. Yang keempat, kelompok tokoh masyarakat dan media pers. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.